Suatu hari, menjelang akhir Agustus 2008, aku diberitahu bahwa saudara Xiao, seorang pemimpin gereja, ditangkap. Aku dan saudara Hong segera menyuruh saudara-saudari untuk pindah dan memindahkan harta benda gereja. Saat itu, kami juga bertemu dua pemimpin gereja. Kami hendak bermitra untuk melakukan pekerjaan gereja. Malam itu mereka pulang setelah mengakhiri persekutuan. Tapi besoknya, kami tak bisa menghubungi mereka karena telepon mereka dimatikan. Beberapa hari kemudian kami menerima kabar bahwa kedua pemimpin ini serta lebih dari 20 saudara-saudari ditangkap. Aku bertanya-tanya apa aku juga dipantau karena sering berkumpul dengan saudara Xiao. Rasanya aku akan ditangkap kapan saja. Aku agak takut dan sering berdoa kepada Tuhan, memohon Dia membantuku berdiri teguh melewati kesulitan ini. Saat mengikuti pertemuan, aku melihat firman Tuhan ini. Mungkin engkau ingat kata-kata ini. Sebab penderitaan ringan kami yang hanya sementara memberi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal. Engkau pernah mendengar kata-kata ini, tapi tak satu pun darimu memahami arti sesungguhnya. Hari ini engkau sadar makna sesungguhnya. Tuhan akan menggenapi firman ini pada akhir zaman dan dalam diri mereka yang dianiaya secara brutal oleh sinaga merah yang sangat besar di negeri tempatnya berbaring. Sinaga merah yang sangat besar menganiaya Tuhan dan ia adalah musuhnya. Alhasil di negeri ini, orang percaya menjadi sasaran penghinaan dan penindasan. Maka firman ini akan digenapi dalam diri kalian, kelompok ini. Karena dimulai di sebuah negeri yang melawan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan yang luar biasa. Dan memenuhi sekian banyak firman-Nya membutuhkan waktu. Akibatnya orang dimurnikan sebagai hasil dari firman Tuhan yang juga bagian dari penderitaan. Amin. Sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri sinaga merah yang sangat besar. Tetapi lewat kesulitan inilah Tuhan mengerjakan satu tahap pekerjaannya, menunjukkan hikmat-Nya, perbuatannya yang menakjubkan, dan menggunakan kesempatan ini untuk melengkapi kelompok ini. Amin. Amin. Melalui firman Tuhan, aku paham. Tuhan berinkarnasi pada akhir zaman untuk menyelamatkan manusia dan melakukan pekerjaannya di negara sinaga merah yang sangat besar yang paling menentang Tuhan, di mana Dia diburu dan dianiaya PKT. Kita juga ditakdirkan untuk mengalami penganiayaan sebagai pengikutnya. Namun lewat penderitaan, kita merasakan kesulitan yang Tuhan pikul saat menyelamatkan manusia. Melalui penganiayaan dan kesulitan, Tuhan memperkuat tekadku dan menyempurnakan imanku. Inilah cara Tuhan menyempurnakan dan memberkatiku. Iya. Tuhan menentukan dari awal seberapa banyak tiap orang akan menderita. Aku akan ditangkap jika Tuhan mengizinkannya. Aku rela bersaksi bagi Tuhan dan tak akan mengkhianatinya seperti Yudas. Amin. Suatu hari pada bulan Januari 2009, sekitar pukul 2 siang, aku mendengar suara ketukan keras di pintu rumah saat membaca firman Tuhan. Seseorang berteriak, "Biro Keamanan Publik, buka pintu sekarang!" Jantungku berdegup kencang saat aku menyembunyikan buku firman Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan, memohon untuk diberinya keberanian dan iman. Ketika aku membuka pintu, lebih dari 10 petugas polisi menerjang masuk sambil berteriak, "Jangan bergerak, berdiri menghadap ke dinding." Mereka mengobrak-abrik lemari dan laciku, melemparkan pakaianku ke segala arah. Mereka menemukan laptop, ponsel, dan buku firman Tuhanku. Seorang polisi wanita membawaku ke kamar mandi untuk digeledah. Aku berpikir, sepertinya mereka datang dengan persiapan. Mungkin aku salah satu target utama mereka. Kalau tidak, mengapa mereka kirim petugas banyak ini? Jika demikian, mereka pasti tak akan begitu saja melepaskanku. Siapa yang tahu siksaan macam apa yang akan mereka gunakan? Aku hanya berdoa kepada Tuhan. Dalam hati aku tahu
bahwa aku ditangkap dengan seizin Tuhan. Dia mengujiku, aku harus bersandar pada Tuhan dan bersaksi baginya. Amin. Mereka memborgolku, menudungi kepalaku dan membawaku ke Biro Keamanan Umum Provinsi untuk mendatakanku. Malam itu, mereka membawaku ke rumah tahanan. Selain memborgolku, mereka juga mengikat kakiku dengan belenggu seberat 5 kilogram. Saat mereka membawaku ke sel, belenggu itu sangat berat, hingga aku harus mengangkatnya dengan tanganku dan menyeret diri. Tiap langkah melelahkan. Belenggu yang begitu berat, mereka memperlakukan orang percaya seolah kita penjahat paling dicari di Tiongkok. Di dalam sel, petugas mengunci borgolku ke rantai di antara dua penyangga kaki. Lalu, menguncinya ke besi yang terhubung ke dasar dinding. Mereka meletakkan pispot di dekat dinding. Jadi saat buang air, aku tetap terbelenggu di tempat. Saat itu sangat dingin. Sipir melepaskan jaketku, dan aku tak punya selimut. Aku menderita sepanjang malam, menggigil dan meringkuk di lantai. Esok sorenya, dua petugas dari Brigade Keamanan Nasional Provinsi memborgol dan menudungi kepalaku. Mereka membawaku ke tempat terpencil. Mereka melepaskan tudung saat kami tiba di ruangan. Lalu mereka mengunciku ke kursi besi. Di depan kursi ada pelat besi dengan panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Dan di dekat kakiku ada dua cincin besi berbentuk setengah lingkaran. Kakiku dijepit ke dalam cincin besi itu, dan tanganku diborgol di depanku. Sekitar jam 7 malam, 3 petugas tiba. Salah satunya menginterogasiku seputar gereja, menunjukkan sebuah foto dan bertanya apakah aku kenal orang di foto itu. Saat melihat aku sadar bahwa itu adalah rekan sekerjaku, Saudara Hong. Aku terkejut. Aku tak membayangkan Saudara Hong akan ditangkap juga. PKT pasti sudah lumayan lama memantau kami. Aku menjawab, aku tak mengenalnya. Salah satu petugas kesal dan berkata, "Ini buang-buang waktu, pakai saja taktik penyiksaan terhadapnya." Petugas lain mengancamku. "Kami memberimu kesempatan dan bertanya dengan sopan. Tapi jika kau bungkam, kami akan membuatmu bicara." Mendengarnya mengatakan itu, aku teringat banyak saudara-saudari yang dulu ditangkap dan disiksa. Dipukuli sampai bonyok, lumpuh, dan bahkan tewas. Aku takut dan berpikir, jika aku bungkam, penyiksaan macam apa yang akan mereka lakukan terhadapku? Akankah aku lumpuh atau tewas? Aku berdoa dalam hati padanya. Ya Tuhan, aku tak tahu bagaimana mereka akan menyiksaku. Tapi kumohon lindungi aku. Aku rela bersaksi bagimu dan lebih memilih mati daripada menjadi Yudas. Amin. Setelahnya, beberapa firman Tuhan terlintas di benak. Jangan takut akan mereka yang membunuh tubuh, tapi tak mampu membunuh jiwa. Sebaliknya, takutlah kepada Dia yang mampu menghancurkan tubuh dan jiwa di neraka. Amin. Firman Tuhan memberiku iman dan kekuatan. Kupikir sekejam apapun petugas itu, mereka hanya bisa merusak tubuhku. Jiwaku ada di tangan Tuhan. Jika aku bisa bersaksi dan memuaskan Tuhan, aku mungkin mati, tapi aku akan dapat pujian darinya. Tapi jika aku mengkhianatinya dan bertindak memalukan seperti Yudas, tubuh dan jiwaku akan dihukum dan dikutuk Tuhan. Menyadari ini, rasa takutku berkurang. Syukur kepada Tuhan. Karena interogasi tak berhasil, mereka membawaku ke ruangan lain dan menyiksaku. Mereka memelintir tanganku ke belakang, membungkusnya dengan handuk, dan mengikatnya dengan tali. Lalu mereka meletakkan tongkat kayu di antara tangan dan punggungku. Seorang petugas mengangkatku, menggantungkan tongkat kayu di bangku setinggi 2 meter, lalu melepaskanku. Sehingga tubuhku tergantung di atas bangku. Dengan tanganku menyokong seluruh bobot tubuhku. Aku berteriak kesakitan. Dadaku seperti terkoyak. Tangan serta bahuku sangat sakit, sulit untuk bernapas, dan aku merasa seperti tercekik. Karena tanganku terbungkus handuk di punggung, aku tak bisa mengangkat kepala. Aku berkeringat dari dahi. Lengan dan kakiku mati rasa.
Seorang petugas tertawa sinis dan berkata, "Kau tak bisa bicara sekarang meskipun kau mau. Sebaiknya kau mulai berdoa kepada Tuhanmu." Tak lama kemudian, keringat dari dahiku menetes ke lantai. Dan petugas mengira aku menangis. Dia memiringkan kepalanya dan mencemooh. "Coba kulihat, apa kau meneteskan keringat atau air mata?" Aku terus berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan yang Maha Kuasa, aku tak memohon Engkau membebaskanku dari siksaan ini. Aku hanya memohon Engkau memberiku kekuatan untuk bertahan agar bisa berdiri teguh." Amin. Setelah berdoa, aku masih merasa sakit fisik yang luar biasa, tapi tidak terlalu menderita. Syukur kepada Tuhan. Mereka meninggalkanku tergantung selama setengah jam sebelum menurunkanku. Tanganku sungguh mati rasa dan tak responsif. Lalu, mereka mendudukkanku di kursi besi dan menarik tangan dan pergelangan tanganku, memaksaku merangkul pelat besi persegi panjang di depanku, dan memborgol kedua tanganku sebelum memiringkan kursi ke depan. Tanpa ada yang menyokong punggungku, tanganku menahan seluruh tubuhku. Pelat besi menggores tanganku yang tak lama mulai terasa sakit. Setelah setengah jam, mereka kembali menarikku berdiri dan menggunakan tongkat kayu untuk menggantungku. Seluruh tubuhku sangat tidak nyaman. Aku sulit bernapas dan seperti akan mati lemas. Seorang petugas malah tertawa dan berkata, "Dia sangat kurus dan mungkin tak terlalu menderita. Si Hong gemuk. Setelah menggantungnya, tongkat kayu itu patah. Dia jatuh sangat keras hingga berteriak dan membocorkan informasi." Para petugas itu sungguh setan. Ya. Aku marah saat mendengar bagaimana mereka menyiksa saudara Hong. Tapi aku agak khawatir. Apa saudara Hong sungguh mengkhianati Tuhan dan aku? Jika dia mengkhianatiku, mereka pasti tahu tugas apa yang kulakukan di gereja. Dan mereka tak akan begitu saja melepaskanku. Siapa yang tahu siksaan macam apa yang mereka siapkan untukku. Mungkin sebaiknya aku akui saja hal yang tak penting kepada mereka. Saat itu, aku teringat firman Tuhan. Setiap saat, umatku harus waspada terhadap rencana licik iblis, menjaga gerbang rumahku untukku, agar mereka tak jatuh ke dalam perangkap iblis atau penyesalan akan terlambat. Amin. Firman Tuhan menyadarkanku bahwa petugas berkata, saudara Hong mengatakan semuanya adalah rencana licik iblis. Iblis ingin menabur perpecahan di antara kami dan menipuku agar mengkhianati Tuhan. Iblis sangat hina dan jahat. Iya. Berkat pencerahan dan bimbingan Tuhan, aku bertekad. Siksaan atau tipu daya apapun yang mereka gunakan terhadapku, aku tak akan mengkhianati Tuhan dan menjadi Yudas. Amin. Syukur kepada Tuhan. Seorang petugas melihat kondisi burukku dan berkata, "Kau kesakitan ya? Jika terus bungkam, pertama kami akan menggantungmu selama setengah jam, lalu 1 jam, dan seterusnya." Lalu, aku merasa tubuhku tak tahan lagi. Jadi, aku coba menginjak sekrup yang mencuat dari bangku untuk mendapat pijakan dan mengurangi rasa sakit. Namun, petugas melihatnya. Dia menendang kakiku dan membentak. "Siapa bilang kau boleh menginjaknya? Tak boleh." Tubuhku berayun, tak terkendali dari kiri ke kanan. Membuat lenganku makin sakit. Begitu sakit hingga tubuhku berkeringat. Aku tak punya tenaga untuk mendongakkan kepala. Rasanya detik demi detik berjalan dengan lambat. Setelah entah berapa lama, tiba-tiba aku merasa bahu kananku ambruk. Tepat setelah itu, bahu kiriku juga ambruk dan tubuhku melorot ke bawah. Aku menyadari bahuku terkilir. Aku berteriak, "Bahuku terkilir." Baru setelah itulah petugas menurunkanku. Saat mereka melepaskan talinya, tanganku terayun dari punggung ke depan. Kedua lenganku mati rasa dan bengkak. Saat aku berdiri, keduanya melorot di sampingku. Tak bisa digerakkan ataupun ditekuk.
Rasanya seperti ada 2 tongkat yang tergantung di bahuku. Mereka kembali memborgolku dan menggerakkan tanganku. Dengan kasar, mereka menarik tanganku ke belakang kepala hingga sejauh mungkin. Lalu menariknya dengan keras ke kiri sambil melihat apakah aku meringis atau kesakitan. Tanganku sungguh mati rasa. Setelah beberapa kali menariknya tanpa hasil, mereka berteriak, "Berhenti pura-pura!" Sungguh sekelompok setan. Setelah melumpuhkanmu, mereka berani berkata, kau berpura-pura. Hina. Iya. Aku sungguh ingin mengangkat lenganku. Tapi keduanya tidak mau bergerak. Kupikir, apa lenganku sungguh terkilir? Apakah aku akan lumpuh? Bagaimana aku akan makan dan ke kamar mandi ke depannya? Malam itu, mereka kembali memborgolku dan mengunci borgol kakiku ke depan tempat tidur. Aku berbaring di tempat tidur tak bisa tidur. Tanganku sakit dan mati rasa, tidak tahan rasanya. Aku bertanya-tanya, apakah besok polisi akan menyiksaku dengan siksaan yang sama? Memikirkan rasa sakit dan penderitaan itu membuatku takut. Aku tak yakin aku bisa menanggungnya. Dalam penderitaan, aku berdoa kepadanya. Ya Tuhan, kumohon lindungi dan beri aku iman dan kekuatan. Betapapun menderitanya diriku, aku tak akan mengkhianatimu dan mengadukan saudara-saudari. Amin. Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan ini. Mereka yang tak menunjukkanku sedikit pun kesetiaan dalam masa kesukaran, takkan lagi menerima belas kasihanku. Karena belas kasihanku hanya sampai sejauh ini. Lagi pula aku tak suka siapapun yang pernah mengkhianatiku. Apalagi bergaul dengan mereka yang mengkhianati kepentingan temannya. Inilah watakku, terlepas dari siapapun orangnya. Amin. Aku beritahu engkau ini. Siapapun yang menghancurkan hatiku, takkan menerima pengampunanku untuk kedua kalinya. Dan siapapun yang setia kepadaku, akan selamanya berada di hatiku. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku merasakan wataknya yang benar, megah, dan tak terbantahkan. Tuhan mengasihi dan menyempurnakan orang yang setia padanya. Kesengsaraan dan penderitaan apapun yang mereka alami, mereka selalu tetap setia dan bersaksi baginya. Hanya orang seperti itu yang bisa menetap dalam kerajaan Tuhan. Sementara orang yang mengkhianati Tuhan seperti Yudas, bukan hanya tak mendapatkan hasil yang baik, Tuhan akan menghukum dan mengutuk roh, jiwa, dan tubuh mereka. Jika aku mengkhianati Tuhan untuk melepaskan diri dari penderitaan tubuh yang sementara, aku akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan selamanya. Aku juga teringat saat petugas mencoba menipuku agar mengkhianati Tuhan. Dia memberiku hikmat untuk melihat tipu daya iblis. Saat petugas menyiksaku, tubuhku memang menderita. Tapi Tuhan melindungiku dan memberiku kekuatan untuk mengatasi kelemahan dagingku. Aku mengalami kasih Tuhan serta menyaksikan kemahakuasaan dan kedaulatannya. Aku tak boleh melanggar hati nurani. Sebanyak apapun aku menderita, aku harus bersaksi dan memuaskan Tuhan. Amin. Sekitar jam 9 pagi di hari ketiga, petugas membawaku ke ruangan besar dan mendudukkanku di kursi besi. Seorang petugas melilitkan handuk di mulutku, kemudian menyentaknya dengan keras. Aku kesakitan saat bahuku menekan kursi besi. Dan kakiku terangkat dari tanah saat kursi terdorong ke belakang. Karena handuk menutupi mulutku, aku kesulitan bernapas. Aku hanya bisa bernapas lewat hidung. Tenggorokanku sangat sakit hingga aku hampir tak bisa menelan liur. Lalu, salah satu petugas mengambil jarum suntik berisi minyak mustard dan menyemprotkannya ke lubang kanan hidungku. Seluruh rongga hidungku terasa terbakar. Saat aku menarik napas, minyak itu menetes ke tenggorokan. Mencoba menelan minyak itu terasa sulit dan tak nyaman. Aku tak berani menarik napas. Tapi jika tidak, aku akan mati lemas. Kengerian itu
sulit digambarkan. Aku meronta sekuat tenaga, tapi mereka memegang erat handuk di mulutku, dan aku tak bisa apa-apa. Air mataku berlinang karena minyak mustard itu pedas. Waktu terasa berhenti. Detik-detik berlalu sangat lambat. Mereka baru melepas handuk itu saat aku menelan tiap tetes minyaknya. Butuh waktu bagi leherku untuk pulih. Aku mual dan membungkuk di atas kursi sambil bersin-bersin sekeras mungkin. Wajah dan rongga hidungku terasa pedas karena rempah-rempah. Rasa terbakar itu menyakitkan. Melihat aku akan muntah, seorang petugas memelototiku sambil berteriak, "Tahan!" Sungguh monster. Aku benci kawanan setan itu. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Aku tak yakin bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tak tahu berapa lama lagi mereka akan menyiksaku. Jadi dalam hati, aku berdoa kepada Tuhan. Berkata, "Ya Tuhan, aku tidak tahu berapa kali lagi petugas berencana untuk menyiksaku. Tetapi aku tak akan mengkhianatimu karena kelemahan dagingku. Kumohon jagalah hatiku dan beri aku iman dan kekuatan agar aku bisa berdiri teguh melewati siksaan ini." Amin. Setelah berdoa, aku merasa lebih baik. Aku tahu Tuhan mendengar doaku dan meringankan rasa sakitku. Dalam hati aku bersyukur padanya. Amin. 10 menit kemudian, mereka menyemprot minyak mustard ke lubang kiri hidungku. Mereka menyemprot 3 suntik minyak mustard pagi itu. Tiap semprotan adalah siksaan neraka. Salah satu petugas dengan kejam mencibir, "Harusnya kau kami bunuh saja. Kami bisa menggali lubang dan menguburmu. Tak ada yang akan tahu." Kupikir karena mereka mau menyiksaku dengan sangat kejam, mungkin mereka akan melakukan apa saja. Aku membayangkan mereka melemparkanku ke dalam sebuah lubang dan menimbunku dengan kotoran. Aku sangat sengsara. Kupikir, apa aku sungguh akan mati di usia yang begitu muda? Di tengah penderitaanku, firman Tuhan terlintas di benakku. Dari segala hal yang ada di alam semesta, tak ada satupun yang tak kuambil keputusan akhirnya. Apakah ada sesuatu yang tidak berada di tanganku? Amin. Pencerahan dan bimbingan firman Tuhan menyadarkanku bahwa hidupku ada di tangan Tuhan. Itu semua terserah padanya. Sekejam dan sejahat apapun petugas itu, tanpa seizin Tuhan, mereka tak akan mengambil nyawaku. Iya. Aku tak punya pemahaman yang benar tentang kemahakuasaan dan kedaulatannya. Imanku pada Tuhan lemah. Maka saat mendengar mereka akan membunuh dan menguburku, aku jadi kecut dan takut. Aku sama sekali tak bersaksi. Menyadari semua ini, aku tak lagi kecut dan takut. Dan kuputuskan untuk bersaksi dan mempermalukan iblis meskipun itu berarti kematianku. Iya. Syukur kepada Tuhan. Jam 2 siang, petugas kembali menginterogasiku. Salah satunya terus menatapku. Dia tidak percaya tanganku lumpuh. Jadi dia dengan sengaja menusuk bagian bawah kukuku. Meskipun berdarah, aku hanya merasakan sedikit rasa sakit di ujung jari. Dia perhatikan ekspresiku saat menusuk. Melihat aku tak bereaksi, dia berkata, "Jadi tanganmu mati rasa ya? Bagaimana jika ku setrum?" Lalu, petugas mengambil kabel listrik, menempelkan satu ujungnya ke alat kejut listrik dan ujung lain ke jempol kakiku lalu mulai menyetrumku. Jantungku mulai berpacu, tubuhku kaku, punggungku melengkung, dan kakiku mengejang. Aku berteriak kesakitan. Mereka berhenti sejenak lalu menyetrumku lagi. Tanpa berhenti menginterogasiku tentang gereja. Mereka terus menyetrumku entah berapa kali. Aku tak berdaya menghadapi kekejaman mereka. Hampir mustahil untuk menanggung sakit dan penderitaan itu. Aku khawatir jika mereka terus menyetrumku, mereka akan menyebabkan kerusakan permanen. Mereka baru berhenti saat waktu makan malam tiba. Seorang petugas melepaskanku dari kursi agar aku bisa berdiri. Aku terkejut mendapati bahwa saat berdiri,
Aku sama sekali tak merasakan sakit, seolah tak pernah terluka. Tubuhku tidak terasa lemah. Aku menyaksikan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang meringankan rasa sakitku. Iya. Dulu secara teori aku tahu Tuhan berdaulat atas semua hal. Tapi sekarang aku secara langsung mengalami dan melihat perbuatan ajaibnya. Aku melihat kasih dan belas kasihannya padaku. Dan hatiku dipenuhi syukur dan pujian untuknya. Aku lebih percaya diri untuk melalui penyiksaan petugas. Syukur kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan sungguh ajaib. Sebagaimana firman Tuhan berkata, daya hidup Tuhan dapat menang atas kekuatan apapun, bahkan melampaui kekuatan apapun. Iya. Namun kawanan setan itu takkan menyerah jika belum mendapatkan informasi yang mereka mau. Malam itu mereka menyetrumku dari jam 7 hingga 11 malam. Di pagi keempat, mereka menyuntikkan minyak mustard ke hidungku lagi. Aku kembali merasakan sakit dan penderitaan yang tak tertahankan. Pagi itu, mereka menggunakan 4 jarum suntik. Saat makan siang, aku meminta segelas air. Seorang petugas dengan kejam mencibir. Jangan beri dia minum, nanti dia pasti harus ke kamar mandi. Petugas lain berkata, perut dan ususnya mungkin sudah rusak karena minyak. Mendengarnya aku berpikir, benar. Mereka menyemprot banyak minyak mustard ke tenggorokanku. Dalam keadaan normal, itu menyebabkan banyak masalah. Tapi, selain sedikit haus, perutku sama sekali tak terasa sakit. Aku sadar Tuhan sedang melindungiku dan hatiku penuh rasa syukur kepadanya. Syukur kepada Tuhan. Sore itu, saat aku masih membungkam, Direktur Kua pemimpin Departemen Keamanan Umum Provinsi mengambil alat kejut listrik dan menyetrum punggungku. Aku langsung jatuh ke lantai. Lalu dia menyuruhku duduk di kursi besi dan menyetrum tanganku. Tiap kali dia menyetrumku, tanganku terangkat dan jatuh kembali. Dia juga menyetrum telapak tanganku beberapa kali. Dia terus menyetrumku selama 2 jam. Dan hanya berhenti saat alat kejut listrik kehabisan daya. Lalu dia menggulung beberapa koran dan menampar wajahku. Sambil berteriak, mau buka mulut atau tidak, aku akan membuatmu bicara. Wajahku sakit karena tamparan itu. Hanya setelah koran-koran itu rusak dan aku tetap bungkam, barulah dia pergi dengan kesal. Saat kembali ke kamar, seorang petugas wanita melihat wajahku yang bengkak dan mencibir sambil berkata, wajahmu ditampar ya? Kemudian dia mengancamku. Jika kau tak buka mulut, hari pertama mereka menggantungmu. Hari kedua mereka menyetrummu. Dan pada hari ketiga seorang pria memerkosamu. Perkataannya membuatku muak dan jijik. Para petugas ini pasti sungguh jahat. Karena mampu memikirkan taktik penyiksaan yang hina seperti itu. Mau tak mau, aku sedikit takut. Apa yang akan kulakukan jika mereka sungguh menggunakan taktik hina itu? Saat itu, aku teringat firman Tuhan yang mengatakan, tak ada yang perlu engkau takuti, iblis berada di bawah kaki kita. Amin. Kupikir, benar bukankah segala sesuatu berada di tangan Tuhan? Jika Tuhan tak izinkan, hal itu tak akan terjadi padaku. Mereka hanya mengancamku agar aku mengkhianati Tuhan, mengadukan saudara-saudari dan memberitahu mereka tentang uang gereja. Aku tak boleh mengkhianati Tuhan, apapun taktik penyiksaan yang petugas gunakan. Amin. Setelah itu, petugas menginterogasiku beberapa kali lagi. Tapi saat aku tetap bungkam, mereka membawaku kembali ke rumah tahanan. Pada Februari 2009, PKT menghukumku 1,5 tahun. Dan mengirimku ke kamp kerja paksa. Kepala bagian di kamp kerja paksa bertanya ke petugas, bisakah dia bekerja? Aku berkata, tanganku lumpuh, tak bisa kuangkat. Takut kamp kerja paksa tak menerimaku, petugas itu berkata, tangannya normal, dia bohong. Sungguh kebohongan yang kurang ajar. Iya. Saat makan di kamp kerja paksa, aku tak bisa menggerakkan lengan atau tanganku. Aku tak bisa memegang sumpit. Seorang saudari hendak menyuapiku, tapi dia dilarang sipir. Aku hanya bisa duduk di bangkuku. Menaruh sendok di satu tangan, meletakkan lengan bawah di atas meja.
Dan dengan tubuhku, aku menekan lengan dan sendokku untuk menyuapkan makanan. Saudari itu menangis melihat betapa kesulitannya aku. Sebelum aku selesai makan, sipir menyuruh kami turun dan mengantre. Saudari itu melihat aku tak makan banyak, jadi diam-diam mengambil bakpao untukku. Setelah itu, aku mengandalkannya untuk mengambilkan bakpao agar aku cukup makan. Syukur kepada Tuhan. Dua saudari bergantian memijat tanganku tiap malam dan merawatku. Mereka juga diam-diam mempersekutukan firman Tuhan untuk menyemangatiku. Aku tahu ini pengaturan Tuhan dan tanda kasih-Nya bagiku. Dan aku bersyukur kepadanya. Iya, syukur kepada Tuhan. Waktu itu, aku masih tak bisa mengangkat tanganku. Suatu saat aku bertanya ke dokter, apakah ada obat yang bisa kuminum untuk tanganku? Dokter berkata, jika lenganmu tak bisa digerakkan selama 3 bulan lebih, ototnya akan mengalami penyusutan dan kau akan lumpuh selamanya. Tidak ada obat. Bahkan disuntik pun tak akan ada gunanya. Yang bisa kau lakukan adalah berlatih menggerakkannya ke dinding dengan jarimu. Jadi saat itu, aku dengan rajin mempraktikkan latihan merangkak di dinding. Aku tak bisa mengangkat lenganku, jadi harus kuayunkan dan menahannya di dinding dengan jariku, lalu perlahan menggerakkan lenganku ke atas. Tanganku tak bisa merangkak lebih tinggi dari 30 cm. Jadi aku biarkan keduanya terayun ke bawah lalu mengulangnya. Awalnya, aku sangat percaya diri dan berharap akan terjadi keajaiban. Dan aku bisa mengangkat tanganku dan hidup secara normal. Namun setelah 3 bulan, aku masih tak bisa mengangkat tangan. Aku jadi sedikit frustrasi dan sedih. Berpikir, apakah tanganku akan sembuh? Jika lenganku tak sembuh, bagaimana aku bisa menjalani hidup saat keluar dari camp? Usiaku baru 30-an tahun. Apa aku harus bergantung pada orang lain selama sisa hidupku? Di tengah penderitaan dan keputusasaan, aku berdoa, memohon agar Dia membimbing dan memberiku kekuatan dan iman. Saat saudari memijatku malam itu, aku menceritakan keadaanku. Dia menghiburku dengan berkata, kita punya Tuhan, jadi tak perlu takut. Teruslah berlatih, dan kami akan terus memijat tanganmu. Jangan kau khawatirkan apapun. Iya. Mendengar perkataannya, aku meneteskan air mata. Lalu, aku teringat firman Tuhan berkata, saat menjalani ujian, wajar bagi manusia untuk merasa lemah, memiliki kenegatifan dalam diri, atau kurang memiliki kejelasan tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Walau demikian, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan, dan seperti Ayub jangan menyangkal Tuhan. Walau Ayub lemah dan mengutuki hari kelahirannya, dia tak menyangkal bahwa segala hal dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh. Dan Yahweh juga yang bisa mengambil semua itu. Bagaimanapun dia diuji, dia tetap mempertahankan keyakinan ini. Dalam pengalamanmu, apapun pemurnianmu melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki singkatnya adalah iman dan kasih manusia kepadanya. Yang Dia sempurnakan dengan bekerja dengan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Amin. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan yang tak dapat dilihat atau dirasakan. Dalam situasi inilah imanmu dibutuhkan. Iman manusia dibutuhkan saat sesuatu tak bisa terlihat oleh mata telanjang. Dan imanmu dibutuhkan saat engkau tak bisa melepas gagasanmu. Ketika engkau tidak memiliki kejelasan tentang pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan darimu adalah memiliki iman dan berdiri teguh untuk bersaksi. Amin. Firman Tuhan menunjukkan bahwa saat Ayub merasa lemah dan menderita, dia tak kehilangan iman kepada Tuhan. Bagaimanapun Tuhan mengujinya, dia selalu memuji Dia karena kuasanya yang besar. Dia tak menyalahkan Tuhan dan bersaksi baginya. Amin. Iya. Saat tanganku tak membaik setelah 3 bulan,
aku kehilangan iman dan memikirkan masa depanku. Aku hidup dalam kenegatifan dan penderitaan. Aku sadar imanku pada Tuhan masih kecil, bukanlah iman sejati. Dia memakai penderitaan dan pemurnian ini untuk menyucikan, mengubah dan menyempurnakan imanku. Aku tak boleh hidup dalam kenegatifan dan kesalahpahaman. Amin. Lalu, saudari bersekutu denganku dan membantuku. Dan aku bisa taat dan mengalami situasi ini. Syukur kepada Tuhan. Saat aku taat, aku kembali menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tak lama, aku mulai bisa mengangkat tangan kananku. Lalu setelah 2 bulan, aku perlahan bisa mengangkat tangan kiriku. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Dokter berkata tanganku akan lumpuh setelah 3 bulan tak digerakkan. Tetapi Tuhan memungkinkanku untuk sembuh secara ajaib. Semua ini berkat kasih dan perlindungannya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Sungguh Tuhan. menakjubkan. Pada bulan Juni 2010, aku dibebaskan. Setelah menjadi sasaran kekejaman dan penganiayaan PKT, aku dengan jelas melihat esensi setan yang menentang Tuhan. Dalam hatiku aku tinggalkan dan berpaling dari mereka. Aku juga secara pribadi mengalami kasih Tuhan. Saat aku terperangkap di sarang setan dan menjadi sasaran kekejaman dan siksaan petugas, firman Tuhan memenuhiku dengan iman dan kekuatan dan membimbingku melalui masa-masa sulit itu. Setelah pengalaman ini, aku merasa makin dekat dengan Tuhan. Aku paham semua yang Tuhan lakukan bagi manusia adalah kasih dan penyelamatannya. Iya. Penganiayaan atau kesulitan apapun yang kuhadapi kelak, aku akan bertekun dalam iman mengikuti Tuhan dan melakukan tugas untuk membalas kasih-Nya. Syukur kepada Tuhan. Tuhan memakai penganiayaan dan kesengsaraan untuk menyempurnakan iman kita.